Assalamualaikum Girl Squad, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Kalian pernah melihat secara langsung pabrik semen, atau pabrik susu kemasan, atau pabrik baju? Biasanya lokasinya di mana? Apakah semua pabrik itu lokasinya di dekat permukiman warga? Atau di dekat apa lokasinya? Misal nanti kalian mau jadi pengusaha, mau mendirikan pabriknya di mana? Ya, tergantung usaha apa dulu ya. Masa mau usaha semen pabriknya di tengah permukiman penduduk? Loh, emang kalau mau mendirikan pabrik semen harusnya di mana? Ya, kita bahas di video ini ya. Jadi sebelum membangun pabrik, pasti ada dong hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Mari kita pelajari di materi menganalisis lokasi industri dan pertanian dengan pemanfaatan peta. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penentuan lokasi industri atau pabrik. Yang pertama adalah bahan baku. Pertimbangan terkait bahan baku ada dua, yaitu bahan baku mudah rusak dan bahan baku berat. Kita ke pertimbangan bahan baku beratnya dulu. Contohnya pabrik semen. Pabrik semen itu biasanya lokasi pabriknya di dekat bukit atau gunung kapur. Kenapa harus di dekat gunung atau bukit kapur? Jadi gini, hasil penambangan batu kapur dari bukit atau gunung kapur ini biasanya ukurannya masih besar-besar dan bentuknya tidak teratur. Jadi untuk lebih efisien, lebih baik diolah dekat lokasi penambangannya. Coba dibayangin deh, pabrik semen jauh dari lokasi penambangan batu kapur. Ya repot kan bawanya. Dari batu kapur dalam berbagai ukuran, bentuknya nggak teratur, dibawa ke pabrik, setelah itu baru diolah. Ribet lah pokoknya ya. Makanya batu kapur itu ditambang, begitu selesai ditambang langsung diolah menjadi semen. Kalau sudah di packing dalam kantong kertas, baru deh semen itu didistribusikan. Contoh lain pertimbangan yang bahan bakunya berat adalah misal mau mendirikan industri genteng. Nah, industri atau pabrik genteng ini biasanya lokasinya juga di dekat bahan baku, yaitu tanah liat. Selanjutnya adalah pertimbangan bahan bakunya mudah rusak. Contohnya pabrik gula pasir. Gula pasir itu bahan bakunya apa sih? Iya betul, tebu. Bahan baku dari gula pasir adalah tebu. Jadi, tebu dan gula pasir itu kan lebih cepat busuk tebu, ya kan? Tebu dan gula pasir lebih cepat busuk tebu. Makanya pabrik gula pasir itu didirikannya dekat bahan bakunya, yaitu perkebunan tebu. Oke, kita lanjut ke pertimbangan yang kedua adalah pasar atau konsumen. Pertimbangannya adalah bahan jadinya mudah rusak. Jadi kalau tadi di pertimbangan pertama itu bahan bakunya mudah rusak, sekarang bahan jadi atau barang jadinya yang mudah rusak. Contohnya nih, kita akan mendirikan pabrik brownies. Apakah lokasinya dekat pengolahan terigu? Terigu itu kan bahan bakunya brownies ya. Apakah pabrik dan sekaligus toko browniesnya ada di dekat pengolahan terigu? Tidak kan? Pasti kita akan mendirikan pabrik brownies dekat pasar atau konsumen, karena brownies selaku barang jadi lebih cepat rusak daripada bahan bakunya yang berupa terigu. Biasanya industri yang barang jadinya cepat rusak itu berupa makanan, jadi dijualnya harus berorientasi ke pasar atau konsumen. Cari lokasi pabrik sekaligus pemasaran di tempat yang padat penduduknya. Coba kalau kalian perhatikan peta di bawah ini, kalian harusnya mendirikan pabrik sekaligus toko brownies di mana? Ya betul, di Kelurahan Gilingan, karena di situ yang paling padat penduduknya. Kita lanjut ke pertimbangan yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja, karena ini pertimbangannya dekat permukiman. Kalau permukiman itu kan banyak penduduknya. Lalu industri dapat memperoleh tenaga kerja dengan lebih murah karena tenaga kerja tersebut sudah dekat tempat tinggalnya.
Contohnya nih ada 3, ada pabrik tekstil, konveksi, dan garmen. Bedanya apa sih antara tekstil, konveksi, dan garmen? Kok semuanya orientasinya kepada tenaga kerja? Ya, bedanya sebagai berikut. Kalau tekstil itu cenderung berkutat dalam pembuatan kain yang berasal dari benang. Ya, dari benang terus diolah menjadi kain. Itu kalau tekstil. Kalau konveksi itu perusahaan pembuatan pakaian dengan skala kecil. Kalau garment itu sama dengan konveksi ya, perusahaan pembuatan pakaian tapi skalanya lebih besar daripada konveksi. Oke, kita ke pertimbangan yang terakhir, yaitu sumber energi atau barang tambang. Pertimbangannya ya untuk mengoptimalkan pengolahan barang tambang itu sendiri. Jadi pertimbangan ini hampir sama dengan bahan baku, namun lebih spesifik khusus ke barang tambang. Contohnya, ini ada PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu pasti lokasinya berdekatan dengan gunung api aktif. Lalu, industri penambangan emas pasti lokasinya dekat, ya lokasi-lokasi yang ada emasnya, gitu ya. Pokoknya dekat dengan sumber energi atau barang tambangnya. Begitu. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung chat WA atau kita lanjutkan diskusinya di Google Classroom. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Untuk evaluasi bisa mengerjakan soal berikut. Jadi kalian silahkan mengisi titik-titik ini dengan lokasi pendirian pabrik yang sesuai. Misal, industri atau pabrik gerabah itu sesuai didirikan di mana atau di dekat mana. Itu ya, sekian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.